ketika dalam satu kasus-kasus tertentu yang dalam proses kita nggak tahu kebenarannya, kemudian itu sebagai rujukan mungkin kita andil dalam replay gitu ya. Itu kan termasuk bisa gibah ya? Bisa gibah. Nah, bagaimana kalau orang hanya baca aja, Ustaz? Nah, kalau hanya baca tanpa istiqror, jadi hanya baca kemudian dia tidak menetapkan itu di dalam hatinya, tidak termasuk gibah. Itu yang pertama tuh ya Pak Ustadz ya, al-ghibah. Yang kedua an-namimah, adu domba. Wa hiya naqlul kalami biqasdi iqa'il fitnah. Memindahkan ucapan untuk menimbulkan huru-hara fitnah. Jadi si A ngomongin si B, si A ngomong juga ke si C. Tadi ente diomongin sama si B, atau ente tadi ngomongin sama si A, untuk menimbulkan permusuhan di antara dua pihak itu. Jadi kita di orang-orang tengah nih, dua muka, kesono ngomong A, kesono ngomong B. Itu namimah. Itu bisa membatalkan pahala puasa, naudzubillah itu. Itu makan daging apa nih, Ustaz? Kalau justru sebenarnya yang saya lihat nih ya Pak Kos ya. Kalau gibah itu saya dengan Ustadz Dayat misalkan nih Pak Kos, mohon maaf ya, ngomongin Pak Kosasi, gibah dah tuh. Kalau namimah lebih parah. Kalau menurut saya ya, namimah lebih parah. Karena dia punya misi Dan dia permusuhan. Dan dia gibahnya 2 kali dong. Ya enggak? Gibah 2 kali. Ustadz Dayat ngobrol ke saya ngomongin Pak Kos, ya kan? Saya mindahin omongan Ustadz Dayat ke Pak Kosasi. Ustadz Dayat tuh tadi ngomongin anu gitu. Kan gibah 2 kali namanya. Iya. Makanya namimah ini repot. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata nammamun. Orang yang model begitu tuh, yang provokatif, yang suka mindahin omongan orang, la yadkhulul jannah, enggak bakal masuk surga. Kadang kan orang begitu. Kalau dititipin omongan kan bisa nambah tuh. Iya, betul. Tapi kalau dititipin duit tuh bisa ngurang. Hukum alam ya. Hukum alam. Emang kalau omongan enakan ditambah, kalau duit enakan dikurang. Tapi ada gini juga saat misalkan itu kan permusuhan ya. Ya kadang juga kita ada cerita mungkin ada di masyarakat itu, namimahnya itu membuat yang jadinya bermusuhan menjadi erat kembali persaudaraannya. Nah itu gimana tuh? Kalau itu misi mulia itu nanti tentu nanti ada kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan bahwa lil wasail hukmul maqasid. Jadi maqasidnya atau tujuannya adalah untuk mendamaikan dua belah pihak. Tapi wasailnya kurang benar, sebenarnya kurang benar juga. Nggak boleh juga sebenarnya. Sebenarnya nggak boleh juga. Karena terpaksa apa gimana? Kalau misalkan nanti memang kondisinya mendesak sekali untuk harus benar-benar harus bohong nih untuk mendamaikan dua pihak ini. Kalau enggak akan terjadi tumpah darah yang besar, maka diperbolehkan. Masuknya bab darurah ad-darurah tubihul mahdzurah. Yang darurat itu bisa memperbolehkan sesuatu yang tidak darurat atau sesuatu yang tidak halal maksud saya. Iya. Yaitu ya Allah ya Rabb. An-namimah itu yang ketiga al-kadzib, bohong. Wa huwal ikhbar bi ghairil waqi'. Dia mengabarkan sesuatu yang berlainan dengan fakta. Nah itu ditambahin Kadzib. ya kan? Itu tadi satu. Jadi satu paket sebenarnya nih. Satu paket. Jadi antara gibah, namimah dengan kadzib ini biasanya mereka melakukan secara bersamaan. Iya. Mereka ada bohongnya. Iya. Mereka juga ngomongin orang yang jelas. Ada domba. Provokatif. Dan ketika ada unsur untuk mengadu domba, berarti ada namimahnya di situ. Iya. Ya, Itu mau udah sudah dibumbui dengan kebohongan. Dibumbui dengan kebohongan. Karena kalau nggak bohong begitu susah itu Pak Kos. Iya betul. Dibumbui dengan anyep. Jadi hambar. Nah kalau misalkan kita melakukan hal-hal tadi tuh Pak Kos ya, analogi, an-namimah, al-kadzib, dan ada beberapa, ada 3 juga, ada 3 lagi. Bukan hanya pahala puasa kita yang batal, tapi kita dapat dosa besar. Dosa besar. Jadi meskipun dilakukannya bukan dalam keadaan puasa ya, betul. Tergolongnya kepada dosa besar. Al-kabair, riba. Masya Allah. Ini emang lisan kita nih yang pertama kali nanti dihisab sih Pak Kos. Iya. Kata Rasulullah SAW itu dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim tuh, man yadman lima baina lihyai wa ma baina rijlai adman lahul jannah. Orang yang bisa memberikan jaminan kepadaku, kata Rasulullah, menjaga sesuatu yang antara dua kumisnya, maksudnya lisannya, wa ma baina rijlai, yang di antara 2 kakinya, maksudnya mohon maaf kemaluannya, adman lahul jannah, saya jamin masuk surga, kata Rasulullah. Nah yang sulit itu kan begini ya, Ustaz Dayat ya, satu man.
kadang lisan itu kan tak betulang ya. Betul. Iya, kadang kita sudah menjaga betul-betul menetapkan jangan lidah kepleset itu, lidah kepleset. Tapi dasar manusia kalau kita tidak minta pertolongan Allah, ya kepleset-kepleset juga ya. Betul. Nah, maksud saya begini, Zat, gimana itu supaya Allah memberikan pertolongan kepada kita supaya kita nggak terpleset? Ada doa-doanya nggak nih, Zat? Kalau doa tertentu sih saya kurang tahu sih Pak Kos ya. Mungkin memang ada, cuma saya kurang tahu. Tapi kalau kita mau berdoa saja kepada Allah, ya Allah bantu saya untuk bisa tidak menjaga lisan saya, ya. Bantu saya untuk menjaga lisan saya, bantu saya untuk menjaga diri saya agar tidak terpleset dan terjerumus pada hal-hal yang kau haramkan, itu bisa aja pokoknya. Jadi Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, seorang Syahidul Mimbar, seorang ulama dari Syria. Beliau itu bilang, pernah ditanya oleh seorang mahasiswa, Pak Bos. Saya ini orang, kata mahasiswa itu, saya ini orang yang suka melakukan maksiat, selalu melakukan dosa. Adakah cara untuk bisa saya terlepas dan terbebas dari maksiat dan dosa itu? Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti kemudian bilang, apa yang engkau tanyakan kepada saya, adukannya ke Allah. Munajat kepada Allah. Ya Allah, saya ini gak bisa kayak nahan hawa nafsu, gak bisa nahan dosa. Tolong bantu saya ya Allah, hambamu yang lemah ini, gitu. Iya. Masya Allah. Memang ya kita la haula wala quwwah, udah nggak ada daya dan upaya. Artinya la haula, tidak ada daya untuk melakukan ibadah, wala quwwah, tidak ada kekuatan untuk menolak maksiat, illa billah. Iya. Masya Allah. Kalau kemarin tuh saya ya mungkin ini bisa jadi buat pelajaran dari kawan-kawan ya Insan BPJS. Kalau memberikan pertolongan, ini nih Sadayat. Ya, silakan. Ini mengutip aja. Iya, boleh. Ini forum bebas ini. Forum bebas. Iya. Sepotong. Iya. Kalau kemarin tuh kata seseorang tuh, lisan itu nggak bertulang. Betul. Karena nggak bertulang, manusia itu punya batasan. Karena punya batasan, minta pertolongan sama Allah setiap hari. Yang tidak terbatas. Maka dari itu jangan lupa setelah sholat itu, Allahumma tohir lisani minal kizib. Nah, ya Allah, sucikanlah lisan saya dari hal-hal yang bohong. Berbuat bohong. Itu bagus itu doa. Ya mudah-mudahan ya kita semua bisa meminimalkan. Kalau menghapus kayaknya kata iya, meminimalisir lah. Iya. Ya kalau bisa sih dihapus juga. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan kan 1 bulan ini menjadikan momentum kita melatih untuk mengendalikan lisan itu sendiri. Nah, betul. Karena kan dalam 1 bulan ini adalah tarbiyah kita, pendidikan kita untuk menempuh yang 11 bulan itu. Iya. Iya, Masya Allah. Kemudian kita lanjut nih Pak Ustadz ya. Udah kurang baru 3. Yang keempat, an-nazar lima yahrumu aw lima yahillu bisyahwah, ay bi an yaltadza bin nazar. An-nazar, memandang sesuatu yang yahrumu, yang diharamkan. Udah paham dah ini mah dah, memandang sesuatu yang diharamkan udah paham kita. Yang bukan mahram kita pandang auratnya misalkan bi ayal tadza, kemudian dipandang, dilihat, dinikmati. Mohon maaf rada vulgar, tapi memang perlu disampaikan. Dipandang, dinikmati, itu haram. Nah, memandang sesuatu yang haram seperti itu, yang demikian itu dapat membatalkan pahala puasa. Dan jangan lupa, dosanya dilipat gandakan itu. Nah, ini lupa kita sampaikan, bahwa syahrul Ramadan, bulan puasa nih kayak gini nih, syahrul mudha'afah, bulan pelipat gandaan. Bukan hanya melipat gandakan pahala pemirsa, bukan hanya melipat gandakan ganjaran Insan BP Jam Sostek, tapi juga melipat gandakan dosa. Dosa yang kita lakukan ya dilipat gandakan juga sama Allah. Memandang ya Ustaz ya. Memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau sesuatu yang memang dihalalkan, istri kita misalkan, kita liatin tapi dengan mohon maaf dengan syahwat birahi. Itu bi ayal tadza bin nazar. Gambarannya dia nikmati gitu. Iya. Itu bisa menghilangkan pahala puasa. Tapi memang untuk laki-laki yang sudah berpasangan, beristri gitu ya, berkeluarga, memang berat sih Pak Kos ya. Istri itu berat sebenarnya. Cuma ini latihan. Biar kita yang tadi dibilang sama Pak Ustadz Gosadi dan Ustadz Dayat. Jadi bukan hanya hawa nafsu jasmani tapi juga hawa nafsu spiritual itu. Justru kadang yang lebih banyak gagal di
spiritualnya itu. Betul. Spiritualnya. Karena kalau seandainya cuma menahan untuk tidak minum, asal kita nggak lupa, insya Allah bisa. Bisa. Iya. Nggak makan, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tapi kadang hasrat seorang manusia itu, rasa inginnya itu, terutama rasa ingin tahu, rasa ingin memiliki, itu selalu timbul ketika dia melihat sesuatu yang memang sebelumnya dia nggak punya. Nah, betul. Makanya kata Sayyidina Ali itu, al-ula lak wathaniyatu alaik. Kalau ndak sengaja langsung palingkan pandangan dari yang haram. Karena kalau dilanjutin wathaniyatu alaik, ngelihat yang kedua itu yang menjadi dosa. Kalau yang pertama nggak dihitung. Kalau kata orang Betawi nggak aci. Jadi rizkilah yang pertama mau. Iya. Karena kalimatnya nggak memandang, terpandang. Iya. Nggak sengaja dipandang kira-kira. Insyaallah. Kita lanjut ini ya. Alyam. Oh iya, masih ada. Ini kita dari pengalaman apa namanya situasi-situasi di masyarakat gitu. Iya, betul. Ya. Apa namanya? Ketika kita tidak bisa mencapai, bukan berarti begini, maksudnya gini, bukan berarti kalian berkeluarga susah ya kalau begitu, waduh pisah ranjang deh, kira begitu. Yeah. Bukan pisah ranjang itu maksudnya ketika siang jauh-jauhan aja lah gitu kan. Yeah. Sebetulnya justru kalau kita ingin melatih sesuatu itu, atau untuk apa ya, keberhasilan kita, kalau kita bisa puasa, mengendalikan jasmani, tidak harus puasa gitu kan. Kalau kita ingin meningkatkan rohani kita, spiritual kita, ya diuji. Ujian apa? Nah itu. Betul. Itulah ajang ujiannya gitu kan. Betul banget itu Pak Kos. Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia yang ngomong udah beriman itu akan dibiarkan begitu saja oleh Allah tanpa diberikan ujian? Nah, orang-orang yang beriman salah satu ujian berat dan besarnya itu ya di bulan Ramadan ini. Iya. Luar biasa itu. Betul. Karena sesuatu yang belum kita punyai tapi kita inginkan tidak dapat di dunia akan didapat nanti di akhirat. Betul. Makanya kan kata Bang Haji Romai Rama itu, mengapa yang enak-enak itu diharamkan? Karena yang enak-enak itu adanya di surga. Di surga. Jangan bikin dunia itu seperti surga. Dunia itu bukan tempat enak-enak. Ar-rohah, keenakan itu ada fil jannah, di surga. Ini yang mungkin belum diketahui sebagian orang. Iya. Kalau di surga itu enak, kalau sesuatu yang enak berarti di surga. Betul. Kalau kita sudah menikmati hal-hal yang enak, surganya udah diambil ya, Udah diambil dulu. Makanya kan betul. Makanya kan kata, mohon maaf. Di dunia orang yang doyan minum khamr, minum minuman keras itu di akhirat nggak bakal dapat khamr. Karena minuman khamr itu minuman akhirat, cuma tidak memabukkan. Khamron ladzatan lisyaribin, khamr yang enak untuk diminum. Maka di surga itu minumannya khamr, cuma tidak memabukkan. Enak banget. Tidak seperti khamr yang di dunia, yang katanya, saya belum pernah, mohon maaf Pak, belum pernah minum khamr. Katanya rasanya pahit dan juga di lambung nggak enak. Kalau di surga nggak enaknya, kita keringetan aja kagak kan di surga. Luar biasa, masya Allah. Dan nikmatnya bukan seperti apa yang kita bayangkan, lebih dari luar dari apa yang kita bayangkan. Ainun ra'at wala udhunun sami'at. Nggak pernah terlihat oleh mata, nggak pernah kita mendengar sebelumnya. Dan begitu pula dengan tentang kisahnya Umar ya. Sayyidina Umar itu, beliau itu sampai memakai baju yang, mohon maaf, banyak tambalan Pak Kos. Banyak tambalan yang ketika ditanya kenapa, ya salah satunya saya tidak mau menikmati fasilitas surga di dunia. Masya Allah, tidak mau menikmati fasilitas surga di dunia. Jadi pengen dirapel semuanya nanti nanti saja. Di akhirat gitu. Beda dengan kita. Kalau kita mah yang penting harus nyaman kalau kita. La ilaha illallah, masya Allah. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya Rabb. Ini dengan keberkahan bulan Ramadan. Doain kita juga nih, Insan BP Jam Sostek, pemirsa dimanapun berada, doain kita bertiga nih. Dan juga ya tentunya untuk kita semua yang menyaksikan, mudah-mudahan senantiasa diampuni dosa kita oleh Allah. Diberikan keberkahan dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjut Pak Kos ya. Pak Ustadz ya. Silakan. Al-yaminul kadzibah, hal yang kelima yang dapat membatalkan pahala puasa itu adalah al-yaminul kadzibah atau al-haliful kadzib. Apa namanya tuh? Sumpah palsu. Sumpah palsu. Itu paham dah, sumpah palsu mah. Atau misalkan
dia bersaksi di depan hakim dengan persaksian bohong. Atau dia ya memang lagi ngobrol sama temennya sampai demi Allah dah. Nah itu kalau dia memang palsu sumpahnya, batala thawabu shaumi. Walaupun tanpa nyebut nama Allah. Walaupun, dan memang sebenarnya sumpah tidak boleh dengan selain nama Allah. Oh iya. Iya. Pakai nama Allah berlipat lagi dosanya. Berlipat. Allah Luar jadi mainkan. Allah aja tidak berarti di mata dia. Masya Allah. Yang keenam, yang terakhir yang dapat membatalkan pahala puasa itu qauluz zur wal fuhsyu wal amal bih. Perkataan yang buruk, perkataan yang kelewatan. Perkataan yang buruk ini kan relatif, Pak Kos. Makanya Islam itu benar-benar menjaga sekali orang untuk berkata jangan sembarangan. Karena bagi kita ngomong kedengarannya baik, belum tentu Ustadz Dayat menilainya baik. Saya ngomong A menurut Ustadz Dayat baik, belum tentu menurut Pak Ustadz Pak Kosasi baik. Betul. Maka benar-benar perlu dilatih, dijaga jangan sampai keluar al-qauluz zur, perkataan yang buruk. Tentu nanti di syariat ada standarnya perkataan buruk itu seperti apa. Cuma tentu menyakiti hati orang lain itu standar yang berbeda nanti. Menyakiti hati orang, perasaan orang yang diajak komunikasi ya. Betul, Pak Kos. Itu al-qauluz zur wal fuhsh, perkataan yang kelewatan, kelampauan batas. Wal amal bihi, melakukan hal tersebut. Dari ucapannya dia malah lakukan itu bisa membatalkan pahala puasa. Wa fil hadis, di dalam satu hadis di riwayat Imam Bukhari ini sahih. Pemirsa, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, perbuatan yang buruk. Perbuatan buruk contohnya nerobos lampu merah tuh, Bos. Lo bener. Kita kayaknya sering nerobos lampu merah, kemudian melanggar lalu lintas, lewat trotoar. Lewat trotoar itu qauluz amaluz zur, perbuatan yang fuhush, perbuatan yang mohon maaf kelihatannya nggak ada dosanya, cuma wallah itu adalah perbuatan yang dapat menghapus kebaikan-kebaikan kita di mata Allah. Masya Allah. Jangan anggap itu nggak ada nggak ada impactnya ya. Impactnya luar biasa itu. Padahal kalau dilihat ya menarik juga nih, kayak Ustadz Dayat yang di masyarakat, dilihat berdakwah di masyarakat. Kalau dilihat di jalan saja, ketika macet, ya di sana tuh seberang sana lagi sepi gitu kan. Lewat dikit. Itu juga termasuk sholat. Itu al-amaluz zur, al-amalul fuhsh, perbuatan melewati batas itu. Karena batasannya sudah jelas, kita ada marka jalan, ya kan. Trotoar untuk pengguna jalan, pengguna pejalan kaki maksud saya, pedestrian, jalan utama atau jalan raya itu untuk kendaraan. Yeah. Kalau kita malah naikin motor kita ke trotoar, al-amalul fuhsh itu bisa membatalkan pahala puasa, hadirin. Kecuali mungkin ada yang pengatur lalu lintas, dalam halnya ada polisi. Ada polisi beda lagi. Mempersilahkan karena memang terlalu crowded misalkan. Iya. Itu bisa diskresi lah istilahnya. Betul. Menarik, ada contoh-contoh saat di masyarakat yang begini penting ini, yang hal-hal yang menurut kita remeh-temeh, ini biasa aja, mungkin Allah maklum gitu. Manusia aja membolehkan memaklumin kebiasaan gitu ya. Tapi kok ternyata ada dosanya, ada impactnya ini. Nah, sebentar Pak Ustadz Dayat, mohon maaf. Habis ini ya, saya potong dikit. Ini sebelum saya lupa ini. Kata-kata Allah juga maklum, Allah juga tahu, itu seakan-akan meremehkan Allah itu. Masya Allah. Iya. Bahaya itu. Kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti lagi-lagi, dia bilang dosa-dosa yang diampuni oleh Allah yang terkait dengan hak Allah itu adalah dosa-dosa yang kita sadar itu dosa, tapi kita mengakui kelemahan kita. Bukan dosa-dosa yang menganggap Allah juga maklum, Allah juga tahu. Itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu. Bisa lebih perinci lagi, Ustaz? Contoh, dalam keadaan kita sedang safar yang jauh, Allah kasih kita rukhsah untuk enggak puasa, enggak sholat. Maksudnya sholat bisa kosor atau bisa dijamak. Ini enggak sholat, enggak puasa. Kemudian nyohor dia, kalau bahasa orang Betawi nyohor tuh, Allah juga paham kita lagi jalan jauh lah. Yang nyiptain ente siapa gitu kira-kira. Kalau kata orang Betawi, yang nyiptain lu siapa? Jangan sampai nyohor. Kalau misalkan memang kita sudah tidak berdaya, Allah dalam keadaan begini udah saya nggak mampu sholat ini. Saya akan ganti nanti di rumah. Mending begitu sekalian. Daripada kemudian nyohor, Allah juga maklum kita lagi jalan jauh lah.
Repot nih pokoknya. Tapi kalau rumah dekat masjid sholat dilanggar boleh ya Pak Kos ya? Sholat itu kata orang zaman dulu Betawi Pak Kos ya. Langgar itu maksudnya musola pemirsa. Kalau sholat nggak boleh dilanggar saat. Kalau sholat kan ada yang bilang nggak boleh dilanggar. Kata orang Betawi sholat boleh dilanggar, maksudnya langgar musola. Sekarang lagi musim tuh plesetan-plesetan begitu. Orang ziarah kubur Orang ziarah nggak boleh dikubur. Iya, nggak boleh dikubur. Maksudnya nggak boleh dimasukin ke dalam liang kubur. Masih hidup soalnya. Masih hidup. Ya Allah. Yang lagi rokok matiin gitu. Bukan orang yang matiin, rokoknya matiin misalkan begitu. Itu al qaulu zur atau perkataan yang buruk, wal fuhus perkataan yang melampaui batas, wal amal bihi. Salah satunya juga itu melanggar lalu lintas, melanggar nerobos lampu merah. Itu karena selain melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia, karena undang-undang yang berlaku di Indonesia itu bisa jadi rujukan dan acuan fikih, Pak. Juga membahayakan keselamatan orang lain. Maka itu benar-benar menjadi perhatian khusus untuk kita dimanapun kita santun di jalan, biar kemudian pahala kita tidak berkurang ketika Ramadan, ketika puasa, atau tidak hilang gitu pahala Ramadan atau puasa kita. Juga kita menaati peraturan lalu lintas dan juga peraturan dari pemerintah itu sendiri. Betul. Insyaallah. Apa kalau dalam ya kayak puasa nih saat taatillah wa taatir rasul wa taati ulil amri minkum. Iya, betul. Jadi kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada ulil amri atau waliul amri atau pemerintah setempat, itu adalah pengertian yang lebih global. Apapun yang kalau Allah udah suruh, kalau Rasulullah udah suruh, dan kalau misalkan ada pemerintah menyuruh untuk kebaikan yang tidak melanggar syariat, itu wajib ditaati. Betul. Wajib ditaati, betul itu. Jadi begitu. Insan BP Jam Sostek, pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan jadi insight buat kita nih. Ya, insyaallah di episode kedua pokoknya. Nah, kalau ada hal yang perlu ditanyakan, boleh di kolom komentar. Atau boleh di WhatsApp Pak Ustadz Kosasi. Satu mah. Iya. Kalau nomor saya kan belum banyak yang tahu. Kalau Pak Ustadz Kosasi mungkin banyak yang tahu dari teman-teman HCP atau teman-teman rekan-rekan yang lain. Atau bisa juga ke nomornya Ustadz Saiful Hidayat. Ya, nomor saya biasanya suka ada di pelang tuh. Apa tuh? Pelang tanah ini dijual, itu nomor saya semua itu. Tanah ini dijual, itu nomornya Ustadz. Ya, jadi nanti di episode kedua kita akan lanjut masih tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau tadi yang membatalkan puasa secara pahalanya, gitu Pak Ustadz ya. Nanti di episode kedua kita akan bahas di masalah yang membatalkan zat puasa. Banyak hal-hal yang barangkali kita nggak tahu nih. Ya, seperti yang tadi di awal kita bilang bahwa itu orang-orang awam tuh sebenarnya banyak yang nggak tahu itu membatalkan puasa sebenarnya. Iya, nanti kita bahas. Biar pemirsa penasaran, berarti nanti kita kasih yang membatalkan zat puasanya nanti gitu. Iya. Oh gitu. Di episode kedua. Iya. Durasi udah kepanjangan. Nih. Ya, terima kasih Insan BP Jam Sostek, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang pada saat ini kita sampaikan, yang saat ini kita laksanakan dirahmati, diridhoi dan direstui Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kami bertiga mohon undur diri, Ustaz Saiful Hidayat, Ustaz Hamdillah Kosasi, dan saya Ahmad Nu'man. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.